Sebagaimana kritik salah satu tentu ulama yang familiar tentunya, Imam Az-Zahabi berkata dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Beliau mengatakan, an-nasabu la yuqbalu illa bil burhani wadihi. Di zaman yang katanya era digital dan literasi, masih saja ada orang-orang yang percaya nasab pakai iman, cukup husnuzon, bukan pakai data, yakin tanpa bukti, percaya tanpa sanad. Padahal sudah jelas apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Sirin rahimahullah. Beliau berkata, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ini diriwayatkan oleh Muslim dalam muqaddimah sahihnya. Kalau kita cermati hadis ini, maka luar biasa. Artinya, kalau kita mengambil ilmu itu bersumber dari dongeng, maka kita akan ahli dongeng. Tapi bagi mereka yang tidak berpikir dengan jernih, mereka hanya mengambil keyakinan dari cerita turun-temurun. Cukup dengan cerita. Kalau seperti ini, ya sebuah konyolan. Apakah iman itu cukup dengan sedemikian simpelnya? Tentu tidak, kawan-kawan. Yang diwariskan bukan nasab, tapi narasi. Ini yang sesungguhnya terjadi. Sahabat-sahabatku dari kalangan mereka sering tentu berkata, Habib itu zuriyah Nabi, nggak boleh diragukan. Jadi kata Muhyiddin dan para Habib Ba'alam. Lantas pertanyaannya, siapa yang meragukan Ahlul Bait? Yang meragukan itu siapa? Yang kita ragukan itu klaim nasab Ba'alawi. Jadi bukan Ahlul Bait. Nanti dulu kalian akan klaim Ahlul Bait. Kalau tidak ada bukti, jangan ngaku dulu sebagai Ahlul Bait. Jadi kita itu meragukan klaim nasab Ba'alawi. Karena sampai hari ini tidak ada satupun kitab muktabar yang menyebut Ali bin Ubaidillah sebagai anak kandung Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Itu kata kuncinya. Jadi kalau kalian propaganda bahwa kami benci Ahlul Bait, itu tentu salah besar. Sebagaimana kritik salah satu tentu ulama yang familiar tentunya, Imam Az-Zahabi berkata dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Beliau mengatakan, an-nasabu la yuqbalu illa bil burhani wadihi. Silahkan kalian cek. Silahkan kalian buka dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Juz 1 halaman 8. Jadi bukan katanya guru, bukan dari mimpi, bukan karena Habib itu tersohor, punya jaringan, punya jamaah. Lantas kita melepaskan kaidah-kaidah yang seharusnya itu kita gunakan sebagai fondasi membentuk suatu keyakinan. Bukti jelas, sanad valid, baru bisa diterima. Kalau nggak ada bukti, data nihil, berarti gugur, bukan dimaklumi. Jadi menemborkan Muhyiddinnya, ya maklum, mungkin lalai. Ini menuduh seseorang orang-orang ulama terkemuka terdahulu itu tidak teliti. Bahkan propaganda mereka bahwa hilanglah atau hanguslah banyak. Jadi sekali lagi, jika memang tidak ada bukti data yang valid, maka itu sebetulnya sudah gugur. Bukan untuk kita maklumi, bukan kita husnuzon, tapi ditolak. Selesai. Karena mengapa kita mengimani yakin sesuatu yang sudah jelas banyak rancuhan di dalamnya. Coba kita cek di kitab-kitab besar nasab. Dan ini pernah saya unggah dan saya angkat pada konten-konten saya terdahulu. Agar kawan-kawan bisa buka. Agar kawan-kawan bisa cross-check. Dan lihat biografi ulama-ulama yang marah. Apakah mereka bodoh? Apakah mereka tidak terkenal? Apakah mereka tidak dipercaya pada eranya? Silakan. Yang pertama, sebagaimana Imam Al-Asqalani dalam kitab Tahdzib Al-Asma wa Al-Lughat, tidak ada nama tokoh penting sentral dari Arab. Kemudian dalam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam tarikh Baghdad tidak pernah disebutkan nama tokoh sentral Habib Ba'alam. Ada lagi Imam Al-Zahabi dalam Tazkirat Al-Hufaz. Beliau tidak menyebutkan. Apakah ulama ini tidak terkenal pada masa? Apakah ulama ini tidak terpercaya? Kalian menuduh ulama-ulama ini. Kemudian lagi Ibnu Al-Jawazi, Ibnu Hazm
Bahkan sekelas Imam Al-Suyuti pun tidak pernah menyebut ada orang bernama Ali bin Ubaidillah. Jadi ini membagongkan bagi kalian para muhibin. Pertanyaannya, kenapa sosok sentral dari nasab Ba'alawi tidak tercatat di kitab manapun selama ratusan tahun? Jadi jangan lagi berkilah, bukan berarti dicatat, bukan berarti tidak dicatat, tidak ada. Adanya propaganda, adanya penghapusan, adanya gejolak politik dan sebagainya, itu pilihan kalian. Jadi ini adalah pertanyaan yang mendasar. Kenapa sosok sentral dari nasab Ba'alawi tidak tercatat di kitab manapun selama ratusan tahun? Jangan-jangan karena memang tidak ada. Ngapain catat? Kalau memang ada, dicatat. Dan logika dari anak atau jarak usia dari anak satu dan seterusnya. Apakah iya ratusan tahun? Ya, kalau seandainya usianya atau jarak dari anak pertama kemudian melahirkan lagi anak kedua, jaraknya 300 tahun, mungkin masuk akal. Mungkin masuk akal, bisa diterima. Tapi kenyataannya, pada siklus itu tidak jauh. Masa iya kalau memang ada itu tidak tercatat. Jadi, ngaku zuriat Nabi tanpa sanad. Seperti orang ngaku anak sultan, tapi lahir di kolong jembatan. Ngakunya anak sultan. Tapi kalau dia punya catatan, punya data, ketika dia cerita, mungkin orang jelas akan percaya dan yakin. Sekalipun dia lahir di kolong jembatan. Tapi data keterangan dia valid, bisa diterima. Atau, seperti halayaknya dai yang mengaku keturunan Rasul, tapi jejak ilmiahnya cuma modal kopiah dan sorban. Ngakunya keturunan Nabi. Pengetahuan agamanya ini, akhlaknya tidak bisa diambil, tidak sama seperti datu-datunya. Terus ngaku keturunan Nabi, data tidak ada. Sekalipun ada, kerancuannya banyak. Mengherankan kalau kalian masih nekat yakin itu. Kalau kita wajib teliti sanad hadis Nabi, maka lebih wajib lagi meneliti sanad nasab Nabi. Paham kata kuncinya? Fa innal kadhiba ala nasarin Nabi asyaddu minal kadhibi ala hadisihi. Sesungguhnya berdusta atas nama nasab Nabi lebih berbahaya daripada dusta atas hadis Nabi. Karena apa? Madorotnya lebih besar daripada kita cuma memasukkan daripada hadis Nabi. Karena nasab itu bisa direkayasa, bisa saja dibuat. Ya, seperti kalian yang tidak jelas asal usulnya, banyak rancuhan, penulisan yang tidak valid, simpang siur antara data yang satu dengan yang lain tidak sinkron. Lahirnya disebut, wafatnya tidak disebut. Ya ini mayoritas silsilah nasab daripada Habib Ba'alawi. Memaksakan, mencantolkan untuk menjadi zuriyah Nabi SAW. Dalam sejarah Islam, sudah penuh contoh nasab palsu yang diklaim dari Nabi. Sudah banyak itu terjadi. Seperti klaim Bani Fatimiyah di Mesir, yang ada pada akhirnya dibongkar. Dan bukan itu saja, bukan hanya zuriyah, bahkan yang mengaku Nabi pun banyak. Jadi dengan hal ini, kita tidak perlu heran. Dan kita yang cerdas yang waras lah, tentu yang harus berpikir. Kebohongannya oleh para ulama ahli nasab. Jadi, dibongkar. Mereka memalsukan nasab mereka agar tentu terhubung kepada baginda Rasulullah SAW. Dulu ketat, nama-nama ketat. Yang hak mereka katakan hak, yang batil mereka katakan batil. Jadi tidak dengan saat ini. Saat ini materialistis. Uang dengan apapun mereka bisa lunturkan. Propaganda-propaganda semacam ini bisa mulus. Tentu dengan asal memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang memang mencari keuntungan. Atau kita katakan materialistis. Yang lebih konyol, waktu ditanya, baik dari kalangan muhibin, ataupun habaib Ba'alawi, mana bukti Ali bin Ubaidillah itu benar anak Ubaidillah? Mereka berkilah, mereka menjawab, tidak semua kebenaran tertulis dalam kitab. Luar biasa. Tidak dicatat, bukan berarti tidak ada. Seperti itulah hebat dan saktinya lidah mereka untuk tentu mengkelabui umat demi hasrat mereka dalam kepentingan yang mereka tentu sudah rencanakan. Padahal ini sejarah, ini kejadian yang real. Mana mungkin bisa direkayasa? Waktu, tempat, saksi, semua komponen itu adalah bagian dari sebuah cerita yang dibentuk dan penguat dari apa yang diceritakan di dalam sejarah. Dan ketika kita ragukan, mereka malah maki kita. Kalian musuh ahlul bait, kalian dengki, bodoh, bla 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 dan sebagainya. Bahkan segan-segan ada mungkin yang ahli balaghah, bahkan ada yang memproklamirkan ahli mantik. Luar biasa. Mantik macam apa? Kalau untuk mengambil sebuah keputusan sekonyol ini,
itu tidak memberikan kontribusi jawaban yang sempurna. Tidak perlu pengakuan, tidak butuh untuk memproklamirkan diri bahwa kalian adalah ahli dan sebagainya. Tetapi eksekusi keputusan, rangkaian kalimat dan ucapan itu sudah cukup menjawab siapa kalian. Ini fenomena yang luar biasa. Padahal kita kritik klaim palsu, mereka malahan flying victim. Padahal kita cuma tanya, mana sanadnya, mana kitabnya, mana dalilnya. Kok malahan lebar kemana-mana. Jadi buat kalian, para Muhyiddin dan Habib Alawi yang ngotot tentu membela nasab tanpa bukti, ingat, kita sedang bicara warisan Nabi, bukan harta karun, bukan harta karun keluarga. Butuh sanad, bukan hanya semangat. Butuh bukti, bukan cuma mimpi. Kedudukan kami ini bukan orang yang anti Ahlul Bait. Akan tetapi justru kami ingin menjaga nama Nabi dari klaim palsu. Kalau benar zuriyah Nabi, maka tunjukkan silsilah yang bersambung dengan sanad yang kuat. Dalam kitab-kitab muktabar. Jadi bukan coret-coret di majalah atau bekas kertas bungkus nasi. Tidak cukup, harus dengan sanad. Ketersambungan. Ya, mungkinlah ada kitab itu yang tercecer yang sempat tidak terbaca. Kita belum tahu juga. Ya kalian lah yang lebih paham tentu. Yang mengaku Ahlul Bait, tentu kalian lebih mengerti justru. Karena itu rumah tangga. Kalau lain kalian, mengapa? Justru kitab-kitab itu lebih diketahui oleh orang-orang yang hanya pendalaman ilmu. Bukan tentu objek sentral di dalamnya. Ya kan? Kalau kalian tidak bisa menunjukkan bukti yang valid, ya jangan paksa umat untuk percaya. Karena iman tanpa ilmu itu sesat. Dan keyakinan tanpa bukti itu bodoh. Nah, sahabat-sahabatku, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan mengerti. Dan mudah-mudahan ini membawakan manfaat. Alam, salam akal sehat.